kayak dapat ilmu juga, itu dapat apa aja sih dari student mobility ini? Sebenarnya hampir sama sih, cuman mereka mungkin lebih maju ya karena mereka negara maju gitu ya. Dan ada banyak banget yang bisa dipelajarin dari perekonomiannya mereka gitu, dan bisa aja itu diterapin di Indonesia. Nah itu persiapannya apa aja sih Kak, syarat-syaratnya buat gabung program ini tuh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Deep Talk, diskusi ekonomi pembangunan. Selamat sore Genmu, bersama saya Tata yang berkesempatan untuk menjadi host di Deep Talk hari ini. Oke, jadi karena banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa atau genmu-genmu yang ingin menambah experience-nya di dunia perkuliahan. Nah, itu bisa nggak hanya didapatkan di dalam negeri aja, itu bisa didapatkan di luar negeri juga. Dan sekarang udah banyak sekali program yang memfasilitasinya. Dan contohnya nih, ini program Student Mobility. Jadi ini nanti topik pembahasan kita di hari ini adalah Student Mobility. Dan untuk membahasnya, Tata nggak akan sendirian. Tata akan kehadiran narasumber yang akan membahas mengenai Student Mobility. Langsung aja kita sambut dengan meriah Kak Putri Safira Aulia Prasetya. Halo Mbak. Selamat sore Mbak. Selamat sore Tata. Mbak atau Kakak aja nih? Mana aja boleh. Oke, Mbak aja kali ya. Iya boleh. Oke, ini aku mau memvalidasi dulu sih. Oke. Ini tuh Mbak Vira tuh emang alumni ya, sebenarnya alumni ya? Iya, Alumni program Student Mobility gitu ya? Iya betul. Oke, itu dulu yang diikuti program apa tuh? Aku ada 2 kali, jadi ikut program Student Mobility-nya 2 kali. Yang pertama tuh di Asia University, gitu, dan juga yang kedua itu di University Malaysia Sabah gitu. Oke, itu dua-duanya ini ya langsung ngebikin aku insecure duluan nih dia. Ini ngobrolnya sama mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Tapi nih alasannya untuk mengikuti program itu apa sih Mbak? Oke, jadi kalau aku memang dari awal tuh udah kepengen gitu, pengen kuliah di luar negeri gitu. Jadi sebenarnya dari S1 tuh sebenarnya udah pengen banget gitu keluar negeri. Cuma emang kalau orang tua tuh belum ngebolehin gitu ya. Karena mungkin kita masih abis SMA gitu kan ya. Gitu. Jadi abis SMA terus kayak mungkin masih kecil gitu. Jadi belum boleh keluar negeri. Padahal di saat itu kayak udah ada saudara juga yang ada di luar negeri gitu, dan udah ada jalurnya gitu ya, kan biasa jalur orang dalam gitu ya. Tapi karena orang tua nggak boleh, jadi akhirnya ya udah di Indonesia dulu dan masuknya di UMS gitu. Terus kemudian S1 di UMS gitu, terus ternyata ada program mobility ini dan sangat membantu banget gitu ya buat mempelajari pengalamannya gitu. Jadi langsung aja ikut gitu. Oke. Tapi nih, ini mungkin Genmu ada yang belum tahu nih, program Student Mobility ini tuh sebenarnya program apa sih, yang menyelenggarakan siapa, dan bisa taunya dari mana gitu? Oke, jadi kalau untuk program Student Mobility ini ya, itu adalah kerjasama dari UMS dan juga dari universitas tujuannya gitu. Kalau dari aku kan di awalnya Asia University gitu, dan juga di University Malaysia Sabah gitu. Nah, mereka itu ada kerjasama sama UMS gitu. Jadi kalau untuk requirement-nya pun juga nggak begitu susah karena udah kerjasama gitu. Dan aku dapat infonya itu dari BKUI UMS yang ada di Instagramnya tuh ID-nya di io.ums gitu. Jadi teman-teman udah bisa nyari aja, di situ informasinya udah banyak banget gitu. Oke, nah ini kan kalau nih ya udah tahu informasinya dapatnya dari BKUI. Nah itu persiapannya apa aja sih Kak, syarat-syaratnya buat gabung program ini tuh apa aja sih? Oke, jadi karena di saat itu aku ikutnya di tahun 2020 dan pas banget pandemi gitu ya. Jadi aku ikutnya secara online dan sebenarnya kalau nggak seribet kayak kalau offline gitu ya. Kalau offline kan mungkin kita harus bikin kayak visa, paspor dan sebagainya gitu. Karena aku secara online, jadi persyaratannya lebih kayak ke dokumen gitu aja sih. Kayak mungkin lebih paling penting TOEP gitu ya. Meskipun mungkin kalau di ini kan nggak begitu terlalu ketat banget gitu ya. Jadi TOEP-nya harus yang berapa skornya. Gitu ya? Betul banget. Jadi semuanya sebenarnya bisa ikut kalau udah pernah ikut TOEP gitu ya. Terus syarat lainnya sebenarnya kayak transkrip gitu-gitu. Terus kayak ada data diri, udah gitu aja gitu. Segampang itu. Segampang itu. Segampang itu. Tapi ini Genmu pasti langsung apa ya, gampang ya? Iya, benar. Oke.
Terus tapi kalau misalkan boleh di breakdown nih, dokumennya itu apa aja sih? Soalnya tuh banyak sekali genmu yang kayak apa ya? Kayak mau baca tuh kayak, aduh aku kalau baca kayaknya agak nggak mau deh. Kayak aku pengen dengerin aja kayak gitu. Oke. Jadi kalau untuk dokumennya, kalau dari aku dulu tuh sebenarnya udah dipermudah gitu ya. Ada Google Form-nya, kita udah tinggal masukin dokumennya aja. Kayak yang udah aku bilang tadi, ada kayak transkrip, terus juga ada data diri. Ada dokumen TOEIC juga, pokoknya cuma itu aja sih sebenarnya. Kayak KTP juga itu cuma ID-nya aja gitu, nomor ID-nya aja gitu. Itu dua-duanya itu berarti online semua atau gimana? Kalau untuk aku ikut yang online gitu, karena di saat itu juga yang pas di University Malaysia Sabah aku barengin sama pas magang di BUMN gitu ya. Jadi sekalian nggak ada kuliah, ambil itu aja sekalian gitu. Itu berarti sistemnya gimana? Kayak ikut kuliah bareng sama teman-teman di sana apa gimana? Kita barengan sama teman-teman yang ada di sana gitu. Oke, berarti benar-benar kayak interaksi langsung gitu ya. Dan mungkin yang paling susah di bagian language barrier-nya ya, karena udah beda banget gitu. Meskipun kayak kita sama Malaysia, sama teman kita sendiri, tetangga gitu, tapi emang beda banget gitu bahasanya. Kayak mungkin mereka bisa bahasa Indonesia, tapi aku yang nggak bisa bahasa Malaysia. Padahal kayak beda-beda, sama-sama dikit gitu ya. Jadi itu mungkin yang kayak jadi kendalanya. Tapi gitu. adaptasinya kayak susah banget gitu gak sih? Apa langsung ngalir aja gitu? Sebenarnya ngalir aja sih, karena dari dosennya tuh ngebantu banget gitu. Kalau dari aku tuh kan awalnya kayak bingung ya, kita harus ngurusin apa-apa kemana gitu. Dari dosennya tuh sangat membantu banget gitu. Dari mulai perkuliahannya, kemudian kayak nanti materi yang dipelajarin tuh apa aja, waktunya berapa, dan pertemuannya tuh kapan aja gitu, tuh udah ada semua jadwalnya. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja gitu. Selain kayak dapat ilmu juga, itu dapat apa aja sih dari student mobility ini? Yang pasti kita dapat sertifikat dan kita dapat transkripnya gitu, dan itu bisa dimasukin di CV. Kalau aku masukin di CV-nya itu karena bisa pas lulus udah bisa membantu banget kan ya transkripnya itu. Terus yang paling penting sih sebenarnya lebih ke jaringan ya. Itu paling penting banget gitu. Karena kan di LinkedIn tuh yang paling kelihatan banget ya. Jadi kita tinggal masukin kayak pengalaman sekolahnya di mana gitu. Itu aja udah ke link ke semua jaringan yang ada di univ itu gitu. Itu berarti perkuliahannya bisa konversi nggak? Iya, itu bisa konversi. Full gitu. Berarti ya? Jadi karena aku ikutnya cuma satu kelas gitu, karena Malaysia emang cuma ngebolehinnya satu kelas, jadi yang bisa dikonversi di WMS juga cuma satu kelas ya gitu betul. Ya? Itu kira-kira berapa lama tuh dari awal masuk? Maksudnya kayak diterima sampai akhirnya itu berapa lama? Cepet banget sih, jadi kayak nggak nyampe 1 bulan aja itu kita udah mulai masuk ke perkuliahannya gitu. Kayak mungkin Maretnya udah masuk gitu, Februarinya tuh udah persiapan semuanya udah selesai gitu, udah dibantuin sama tim dari pihak BKUI-nya, itu udah cepet banget gitu. Oke, berarti itu dua-duanya juga kurang lebih 1 bulan semuanya? Iya, betul. Yang satunya juga satu kelas atau gimana? Yang mana? Yang satunya Malaysia. Oke. Itu juga kalau di Asia University itu 2 kelas, aku ambil 2 mata kuliah. Kalau di Malaysianya aku ambil 1 mata kuliah. Gitu. Terus kalian kan yang dikonversi cuma 1 sama 2 ya? Itu berarti menjalani kuliah yang lainnya gimana tuh? Untungnya online ya, karena di saat itu masih online, jadi masih bisa menyesuaikan gitu. Tapi itu ini sih dukungan dari UNIF sendiri itu gimana untuk program ini? Kalau dukungan dari UNIF tuh mulai dari kayak persyaratannya ya, itu udah gampang banget gitu, submitnya, dan kayak kita dapat LOE-nya juga cepet banget gitu, udah ada kayak apa ya, penengahnya gitu ya, udah penyalurnya, jadi udah lebih gampang lagi gitu. Itu sangat membantu banget. Terus kedua, kalau ada kendala-kendala kayak mungkin aku dulu ini ya, anaknya rada ceroboh gitu, jadi email tuh sempet aku kayak salah angka gitu kan, B300 gitu-gitu, dan itu salah satu angka aja, itu tuh LOE-nya nggak masuk gitu, dan aku minta tolong ke BKUI, terus BKUI langsung hubungi mereka, dan nggak lama kemudian udah langsung dapat gitu. Jadi BKUI bantuannya sangat keren banget. Keren ya. Habis ini Tata daftar nih. Oke. Tapi kan ini saingannya juga terhitungnya banyak ya. Ini tipsnya buat lolos tuh apa, kayak misalkan bikin CV-nya dibagusin atau apa gitu. Oh iya. Kalau CV sih kayak biasanya mungkin ya, kalau yang kita tahu kayak CV ATS gitu-gitu. Mungkin lebih ke kayak diperjelas aja gitu. Mungkin nggak perlu yang bertele-tele banget di CV-nya. Terus mungkin yang paling penting sih TOEIC ya menurutku. Jadi kalau memang kita udah ada niatan dari awal, ada program ini nih dan kayak seru banget,
langsung persiapin aja dari awal gitu. Jadi udah mulai ikut TOEIC tuh udah dipersiapin banyak banget karena pas aku TOEIC emang kayak udah passion gitu ya, udah pengen banget. Jadinya TOEIC-nya juga dipersiapinnya sangat matang gitu ya. Jadi alhamdulillahnya skornya juga lumayan bagus gitu. Jadi persiapannya ada di situnya gitu. Tapi sebelumnya pas persiapan itu kayak mengikuti kayak les apa atau latihan apa gitu nggak? Kalau aku nggak pernah ikut les bahasa Inggris. Jadi cuma kayak latihan-latihan secara online karena udah banyak banget kan nih ya. Tersedia banget ya di online. Banyak banget gitu. Ya berarti emang pinter bahasa Inggris ya. Udah sih belajar. Tapi berarti itu pas sama student exchange itu dua-duanya full bahasa Inggris? Iya, kita full bahasa Inggris semuanya. Dari materinya, dari bukunya, dari penyampaiannya juga semuanya kita pakai bahasa Inggris. Tapi mungkin kalau dari bahasa Inggris tuh sebenarnya seru-seru susah gitu ya. Karena kalau kita taunya tuh daily conversation gitu-gitu kan. Terus langsung dapat kuliahnya yang full bahasa Inggris gitu. Kita ngomong ke dosennya bisa, tapi kayak pas kalau ngerjain essay-nya gitu-gitu tuh cukup susah sih. Agak ini ya, susah ya? Agak susah banget gitu. Terus juga kalau di saat itu kan ada yang dosennya mungkin kayak pronounce-nya emang bener-bener Inggris gitu ya. Ada juga di saat itu Asian University itu orang asli Cina dan ngomong Inggrisnya tuh logatnya Cina. Dan kita nggak tahu gitu beliau ngomong apa gitu. Jadi kayak ya tanya aja gitu. Secara biasanya sih lebih ke chat gitu ya. Kalau chat kan kita bisa baca teksnya lebih gampang gitu. Tapi dari hal tersebut nggak ada kesulitan gitu kan? Alhamdulillahnya nggak ada. Ya. Jadi masih bisa terlalui kayak Iya, gitu. betul. Tapi ada hal lucu gitu nggak sih Mbak? Selama mengikuti dua-duanya ini, hal yang paling terkesan atau terlucu gitu selain yang itu dosen Cina itu? Kalau terkesan tuh lebih yang ke Malaysia ya. Jadi kan karena kita rumpunnya sama, jadi mungkin bercandanya sama gitu. Tiba-tiba kayak ada meme Upin Ipin gitu-gitu di grup chatnya gitu-gitu. Itu seru banget tuh. Selain itu biasanya aku kagetnya tuh mereka tuh bisa bahasa Indonesia gitu. Akunya yang nggak berani bahasa Indonesia, aku nggak bisa berani bahasa Malaysia karena kadang kan ada kayak kosakata Malaysia yang di Indonesia mungkin rada gimana gitu. Ada beda gitu. Sama, cuman artinya beda. Nah, itu aku jadi kayak kadang nggak berani gitu. Kayak mereka udah pakai bahasa Indonesia udah gini-gini gitu. Mungkin terus selain itu lucunya karena kita juga sering nonton kartunnya Malaysia ya. Jadi kalau mereka ngomong tuh bawaannya kayak lucu. Nonton film, kartun gitu ya. Kayak nonton kartun bener gitu. Tapi yang bisa mengikuti itu semua negara atau cuman yang bekerja sama aja apa gimana? Kalau itu dari univnya mereka tuh mereka bekerja sama juga nggak cuma di UMS tapi ada beberapa kayak aku kemarin tuh yang dari India juga ada. Terus kalau dari Malaysia tuh lebih ke Asia Tenggara itu banyak banget juga yang ikut gitu. Kebetulan yang dari UMS cuman Mbak Fira aja? Sebenarnya ada banyak juga, cuma kayak beda prodi gitu tuh ada banyak kayak ada teknik gitu tuh ada banyak banget sebenarnya. Jadi nggak cuma kayak prodinya nggak cuma buat anak ekonomi aja gitu, tapi ada banyak banget kayak anak teknik gitu-gitu tuh ada banyak banget. Berarti ini membuktikan kalau UMS itu ini ya jebolan yang terbaik ya? Iya betul banget dan peluangnya tuh banyak banget, kesempatannya banyak banget gitu. Jadi kita bisa kayak banyakin pengalaman di UMS tuh sebenarnya nggak susah gitu. Asalkan kita mau cari informasinya, itu sebenarnya udah ada banyak banget gitu. Meskipun student exchange-nya online itu tuh ada manfaat apa ya yang bisa diterapkan setelah lulus gitu nggak sih Mbak? Kayak misalkan dapat apa atau apa gitu? Ada banyak banget sih. Kalau aku mungkin dari time management-nya itu tuh karena kan kita beda waktu ya, jeda waktu. Kalau di Taiwan itu kan 2 jam, mereka 2 jam lebih cepat gitu. Jadi kita harus siap-siap gitu di 2 jam sebelumnya. Dan kalau ada pengumuman yang kayak mungkin di jam mereka harus siap-siap juga di jam kita. Jadi kayak time managementnya emang bener-bener harus di Google. Ini udah ada harus semuanya banyak banget itunya gitu. Jadi sekarang udah lebih persiapan kayak kalau mau ngapain itu tuh udah harus terstruktur gitu gitu. Terus kalau buat assignment-nya aku belajar dari mereka tuh mereka nggak terpaku sama di buku aja gitu. Jadi mereka ada case-nya, ada study case-nya. Dan mereka tuh lebih banyak daripada materinya, mereka lebih banyak di bagian kalau kita kerja sama gitu. Jadi aku sempat ambil mata kuliah e-commerce gitu di Malaysia. Dan kita tuh bener-bener kayak bikin usaha gitu bareng teman-teman Malaysia. Dan mungkin kayak budayanya beda, ininya beda, dan language-nya juga pasti beda gitu ya. Serunya juga dan belajarnya juga di situ. Jadi mereka tuh udah mungkin ada ilmunya lebih banyak lagi gitu ya. Dan kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang e-commerce-nya gitu. Iya, tadi kan sempet nge-spill ini ya, di CV-nya jadi kayak terisi gitu. Iya, betul banget. Nah, itu tuh
ngaruh nggak sih buat, kan ini kan Mbak Vira kan udah lulus kan, CV-nya tuh ngaruh banget nggak sih untuk ke dunia setelah lulus gitu? Ngaruh banget, itu pasti ngaruh banget karena kita bisa masukin kan itu di riwayat pendidikan dan kita nanti bisa masukin kayak student exchange dan kayak nanti di transkripnya nilainya dapat berapa gitu-gitu, itu bisa mempengaruhi. Jadi pas aku tuh pernah ngobrol gitu pas magangnya di BUMN itu sama atasanku gitu pas di saat itu, dan beliau lihat CV-ku gitu, oh kamu pernah ikut ini gitu, keren banget gitu. Dan kalau misal ada kayak lowongan kerjaan yang mengharuskan kita bisa bahasa Inggris, itu tuh bisa jadi Peluang banget betul. Jadi mereka bisa kayak lihat, oh ini anak pernah ikut kelas bahasa Inggris langsung nih, kemungkinan besar kayak skill bahasa Inggrisnya juga mumpuni gitu. Oke. Jadi banyak banget ya ternyata pengalaman, terus ternyata kayak apa ya, manfaatnya tuh nggak cuma buat diri sendiri, Betul. buat kayak impact ke depannya, keluarnya gitu kan, dapat banget gitu ya. Oke. Nah, kira-kira pengalaman atau prestasi lain yang kayak misalkan kayak dapat prestasi apa ya, pengalaman public speaking kayak gitu-gitu, itu dapat nggak sih Mbak? Aku dapat. Jadi awalnya tuh ikut ini dulu, student mobility ini dulu. Terus tuh kan awalnya nggak pede sama bahasa Inggris, tapi temen-temennya sebenarnya juga banyak gitu yang nggak bisa bahasa Inggris, dan kita belajar bareng-bareng, dan kayak selain itu juga informasi dari teman-teman lain, kayak misal ada kayak conference gitu-gitu, mereka sering banget nge-spill di grup-grup gitu, dan kalau ikut sebenarnya benefitnya juga banyak banget. Dan di saat itu aku juga ada gitu teman yang ngasih informasi di grup, dan aku ikut converse-nya itu, alhamdulillahnya kemarin sempat dapat top 15 gitu ya, top 15 di best speaker di SDG conference gitu. Oke, waduh. Tepuk tangan dulu. Gitu. Jadi makin apa ya, pede, dan belajar bahasa Inggrisnya tuh jadi makin apa ya, lebih leluasa lagi gitu, jadi lebih luas lagi kalau ngomong bahasa Inggris gitu. Berarti ini jago banget ya. Masih belajar. Ini deh, mungkin beberapa genmu kepo sama tips belajar bahasa Inggrisnya. Itu apa aja tuh selain melatih kayak sering ngobrol, selain itu apa? Kalau aku mungkin kalau di teman-teman kita gitu ya, di lingkungan kita mungkin kalau ngomong bahasa Inggris tuh masih hal yang tabu gitu. Kadang juga ngerasa kayak, kok kamu sok Inggris banget sih gitu ya. Langsung kayak gitu. Betul. Jadi kalau tipsnya, kalau dari aku, kalau mungkin ada temen yang kayak gitu, bisa kita belajar sendiri. Jadi kalau aku tuh ada cermin di kamar gitu, jadi setiap hari gitu ya, jadi ada waktu di mana mungkin kayak habis maghrib atau habis isya gitu kan udah mulai longgar gitu ya. Itu tuh ini belajar gitu. Jadi di depan kaca terus kita ngobrol gitu kayak seolah-olah kita lagi interview kayak gini gitu. Tapi pakai bahasa Inggris, dan itu tuh menurutku salah satu practice yang sangat bagus banget buat aku. Mungkin yang kayak teman-teman introvert gitu ya, yang mungkin temennya gitu, jadi kita bisa banget belajar sendiri tuh sebenarnya ada banyak banget cara. Mungkin selain itu tipsku adalah banyakin praktisnya, itu yang paling penting, karena sebenarnya di online gitu udah ada banyak banget ya, kayak mungkin TOEFL kayak praktis gitu-gitu, itu sebenarnya banyak banget, dan itu bisa diambil sih kesempatannya gitu, karena mumpung gratis kenapa kita ngambil gitu. Oke, sama ini nih, ada banyak banget teman-teman aku sama aku juga sih, kalau belajar bahasa Inggris tuh lewat lagu sama ini film. Betul banget. Sebenarnya kayak obrolan di film ini sama obrolan kalau misalkan interaksi sama teman-teman pas itu student exchange itu sama nggak sih, apa gimana, apa ternyata beda apa gimana gitu? Mungkin karena bukan native speaker ya, jadi sebenarnya kalau untuk obrolannya, kalau di film kan dia emang udah native speaker ya, jadi agak rumit gitu, idiomnya ada banyak banget. Tapi kalau untuk dari teman-teman sebenarnya nggak begitu susah sih. Jadi kita masih kayak pakai daily conversation yang basic banget, kayak misal halo gitu-gitu atau good morning gitu-gitu. Jadi sebenarnya masih basic banget. Dan mungkin kayak teman-teman takutnya kan di situ ya, mungkin ya kayak bahasa Inggrisnya nanti takutnya terlalu ini banget, terlalu rumit banget, dan aku nggak tahu gitu. Sebenarnya sama-sama belajar sih gitu. Tapi itu ini aku balik lagi ke yang program studi yang diambil. Nah itu milihnya itu dipilihin atau sesuai keinginan sendiri? Kalau aku itu sesuai keinginan sendiri. Jadi aku nyarinya yang pas di WMS itu nggak begitu dipelajarin. Jadi karena anak ekonomi kan pasti lebih ke ekonominya gitu ya. Dan kalau manajemen sama akuntansi itu tuh mungkin kita kayak cuma dari pengantarnya atau kita ambil beberapa kelasnya gitu. Nah aku ambil kesempatannya itu
di kelas-kelas yang kita nggak begitu mendalami banget gitu ya. Kayak mungkin manajemen pengantar di ekonomi gitu, kita bisa ambil di sana tuh, kita jadiin e-commerce-nya atau gimana. Jadi praktisnya tuh di sana lebih dalam lagi gitu. Jadi dua yang itu student exchange itu milih sendiri semua? Iya, itu milih sendiri semua. Tapi itu masih ini kan, selinier sama ekonomi pembangunan? Iya, betul banget gitu. Jadi di sana tadi kan yang e-commerce itu berarti yang di mana tuh? Yang di Malaysia? Itu yang di Malaysia. Yang di Asia University itu ambil apa? Aku ambil, karena aku udah lama banget ya, jadi aku rada lupa namanya. Business Social Economic. Sama satunya itu ada Economic Investment and Taiwan Culture. Aku ambil itu karena kayaknya kalau kita tahu ekonomi secara internasional, kita udah tahu ya, kayak mungkin alur perdagangannya dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk kayak langsung ke Taiwan-nya gitu, kayak culture-nya mereka, terus ekonominya mereka seperti apa, kan kita masih kayak kalau mendalami belum gitu mendalami gitu ya. Jadi aku ambil itu supaya bisa lebih tahu lagi tentang culture-nya mereka gitu. Itu gimana tuh pas mempelajari culture-nya, sempat kaget apa ternyata hampir sama kayak Indonesia? Sebenarnya hampir sama sih, cuma mereka mungkin lebih maju ya karena mereka negara maju gitu ya. Dan ada banyak banget yang bisa dipelajarin dari perekonomiannya mereka gitu, dan bisa aja itu diterapin di Indonesia. Tapi sebenarnya sama sih, karena kan kita juga kerjasama dengan Taiwan-nya juga banyak banget kan, antara Indonesia dan juga Taiwan. Jadi nggak begitu jauh gitu kalau soal culture-nya juga gitu. Tadi berarti ambilnya banyak, soalnya ini judulnya tadi judulnya panjang-panjang. Apa tadi? Betul banget. Tapi itu kayak per kelas tuh itu kayak apa ya? Dikit banget, apa emang langsung jadiin satu banyak orang gitu? Ini karena online jadi bisa dijadiin satu ya, dan itu cukup banyak gitu, dan teman-temannya aktif banget. Jadi kadang kita kalau mau tanya ke dosennya tuh kayak nunggu-nunggu waktunya rada susah gitu. Karena emang harus urut-urut banget gitu. Itu banyak banget sih. Kemarin ada yang kalau di Asia University itu ada dari India juga, yang asli Cina-nya juga ada, dari Indonesia, Malaysia dan sebagainya gitu. Itu dijadiin satu gitu. Ini kirain aku tuh kayak private class kayak gitu-gitu. Enggak sih, karena kan kita ramean. Betul, langsung ramean. Karena kan kita kayak kelas, bener-bener kelas gitu, jadi emang kita jadiin satu gitu. Berarti itu jadwalnya bener-bener seminggu sekali apa gimana? Iya, jadwalnya seminggu sekali gitu. Jadi kalau pas di Taiwan itu karena aku ambil 2 course, jadi 2 kali seminggu gitu. Oke, tadi kan udah menjelaskan nih, tadi program Student Mobility itu apa, cara gabungnya itu gimana, manfaatnya apa, terus dan banyak banget. Iya, banyak. Itu kan pertanyaan dari Tata ya? Iya. Ini dari Genmu, ya mungkin ada pertanyaan banyak banget, ini nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Tapi Tata sama Mbak Fira, abis ini bakalan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai Student Mobility, tapi setelah yang satu ini. Universitas Muhammadiyah Surakarta hadir dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Memiliki 12 fakultas yang relevan dengan perkembangan masa kini. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Agama Islam, Fakultas Hukum, Fakultas Geografi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Ayo gabung UMS, Islami, berkarakter, mendunia. Oke, Genmu balik lagi di Deep Talk bareng sama host Tata dan juga Mbak Fira.
Dan kita akan melanjutkan ya Mbak ya, membahas mengenai student mobility. Oke. Mau tanya seputar ini sih Mbak, pembiayaan. Nah itu dari awal pembiayaannya tuh gimana tuh? Oke, jadi kalau pembiayaannya karena kita secara online gitu ya, jadi lebih ke kayak mungkin kuota gitu ya. Kalau mungkin ya udah ada wifi, jadi ya santai aja gitu ya. Gitu. Terus ini secara internet, selain itu kalau aku sempat ada requirement harus beli buku gitu, tapi itu nggak semua kelas sih. Jadi kayak cuma satu profesor aja minta ada tambahan buku gitu, dan kita beli itu. Terus selain itu ada transkrip gitu. Jadi nanti kalau kita udah ikut ujiannya, final examnya, nanti kita dikasih transkripnya, final transkripnya, terus nanti dikirim dari Taiwan langsung ke Indonesia. Tapi kalau untuk yang Malaysia itu kita nggak dikasih, jadi cuma secara online aja gitu. Jadi pembiayaannya kalau secara online sih cuma itu aja gitu. Terjangkau banget. Berarti yang pendaftaran itu juga bayar atau gimana? Atau udah langsung ke kuota itu? Oke, jadi kalau untuk pendaftarannya kita benar-benar free gitu ya. Jadi emang udah ditanggung sama UMS. Mungkin kayak ada dari SPP-nya atau dari ada pembayaran secara course-nya gitu. Kita nggak bayar sama sekali. Jadi kayak cuma bawa badan aja ya, cuma ikut aja gitu. Siapin badan aja. Betul, siapin badan aja gitu. Karena tadi yang tanya Tata ya. Mungkin dari beberapa genmu ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyain. Itu boleh aja langsung ditanyain ke Mbak Firanya langsung. Oke, mungkin ada genmu yang ingin bertanya? Saya Putri Salamah Gading, izin bertanya kepada Kak Fira beberapa pertanyaan. Yang pertama itu saya sudah semester lanjut, saya semester 6. Apakah walaupun tidak ada kata terlambat, tapi apakah ada banyak pertimbangan ketika saya ingin mengikuti student mobility ini, tetapi saya sudah semester 6, lalu apakah dari satu prodi itu bisa lebih dari satu orang yang akan bisa ikut student mobility ini? Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Rosa Ambarsari, izin bertanya ya Mbak, apakah Mbak Fira punya kendala dalam kuliah online ataupun kegiatan-kegiatan dalam student mobility selain bahasanya? Terima kasih. Perkenalkan, saya Melia. Saya ingin bertanya kepada Mbak Putri Safira, bagaimana sih cara Mbak Putri Safira untuk mengatur waktu antara di student exchange dengan perkuliahan di UMS biasanya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Ratnasari. Izin Mbak Fira mau bertanya, universitas mana saja, universitas di negara mana saja yang melakukan kerjasama dengan UMS? Lalu apakah ada rekomendasi dari Mbak Fira sendiri terkait universitas di negara mana yang sekiranya relate dengan jurusan kita ekonomi pembangunan? Terima kasih. Oke, ini udah ada yang bertanya ya Mbak ya. Yang tadi yang pertama ini, tanyanya mengenai boleh nggak sih semester 6, semester tua ya, ikut mengikuti program ini kayak gitu. Dan juga ada lagi pertanyaan pertama tadi ada 2 berarti. Sama per prodi itu ada batasan nggak sih, apa harus 1 orang atau gimana? Oke, kalau untuk semester 6 ya, aku tuh pas ikut Malaysia Sabah itu juga semester 6. Jadi kalau semester 6 kan kita nggak begitu serame gitu ya, mata kuliahnya nggak serame kayak pas di semester 5, semester 4 gitu-gitu ya. Jadi kalau di saat itu bisa sih, aku tetap bisa ikut gitu. Jadi nggak ada batasannya sih untuk ikutnya di semester berapa gitu. Atau mungkin sebenarnya ada beberapa kayak ada batasannya, jadi kayak bisa langsung cek aja di informasinya kira-kira semester berapa bisa ikutnya gitu. Tapi kalau di aku kemarin tuh semester 6 tuh masih bisa ikut. Jadi it's okay. Paling yang penting itu karena barengin sama ngerjain skripsi ya, nyicil-nyicil skripsi gitu. Jadi time managementnya itu yang paling penting. Apalagi juga different time zone-nya kan itu beda banget gitu. Jadi 2 jam. Dan itu harus siap-siap gitu ya untuk kuliahnya gitu. Meskipun secara online, jadi emang harus siap di situnya. Karena ada perbedaan waktu itu. Terus juga kalau secara online tuh, apalagi kalau sekarang udah offline gitu ya di UMS, jadi lebih dipersiapkan aja, kayak mungkin udah waktunya harus udah mempersiapkan diri gitu. Kalau dari aku seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua, terkait dengan bisa nggak gitu ya satu prodi itu banyak orang? Sebenarnya bisa, karena mungkin di saat aku itu nggak begitu banyak teman-teman yang tertarik gitu ya, jadi cuma sedikit gitu teman-teman, tapi nggak cuma 1 orang, maksudnya kayak aku aja yang ikut gitu. Jadi ada banyak banget sih teman-teman yang ikut gitu. Jadi mungkin kayak kemarin aku ada kenal anak teknik juga lebih dari 2 atau 3 orang, itu ada banyak banget juga. Terus teman-teman dari anak manajemen internasional itu juga ada banyak banget. Jadi
Nggak terfokus kayak satu prodi satu orang aja sih gitu. Oke. Berarti kalau misalnya sekelas memenuhi syarat juga ikut semua nggak Iya, apa-apa ya? betul. Ikut semua boleh juga. Oke. Terus pertanyaan yang kedua nih, itu kendala mengikuti student exchange selain bahasa tuh apa tuh? Kendalanya ngobrol sama temen. Itu yang jadi kendalanya. Kayak kita kan ada beda budaya ya, jadi kadang kita guyonannya juga beda kan ya topiknya gitu. Itu yang mungkin menurutku juga rada jadi kendala. Terus juga kalau aku kan cuma ikutnya 1 semester gitu, dan mereka tuh udah dari sebelumnya udah ikut duluan gitu ya. Jadi mungkin mereka dari semester 1-nya udah barengan terus sampai semester 5 gitu. Itu tuh mereka udah bondingnya udah lebih jauh deket dari aku gitu. Jadi lebih di situnya sih, jadi membaurnya itu lebih susah gitu. Enggak susah sih, cukup Agak gitu, agak gitu. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan yang ketiga, itu mengatur waktu antara perkuliahan sama perkuliahan di student exchange. Bersyukurnya di saat itu aku nggak nyamain waktunya sama perkuliahan yang di Indonesia gitu. Di UMS maksudnya, kalau di Indonesia ya mau di mana aja gitu. Terus di Malaysia juga nggak ngebarengin sih alhamdulillahnya. Tapi kalau misal teman-teman nanti ikut programnya dan ternyata ngebarengin, itu nanti bisa hubungin ke BKUI supaya nanti BKUI-nya bisa ngomongin ke universitas tujuannya atau langsung ngomong ke profesornya, karena dari pengalaman aku semua profesornya itu ramah banget. Dan itu tuh bisa kita langsung chat gitu, kayak personal aja langsung ngobrol gitu. Profesornya juga ramah-ramah banget gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala kayak tugas atau mungkin ada kendala kayak dari sistem perkuliahannya, itu bisa banget langsung hubungin dosennya gitu. Oke, dan pertanyaan yang terakhir, tadi ada yang bertanya gini, univ mana aja sih yang bekerja sama UMS dan univ mana yang Mbak Fira rekomendasiin untuk yang relate sama ekonomi pembangunan? Oke, jadi kalau aku kan ikut 2 ya, di Asia University sama di University Malaysia Sabah. Jadi kalau yang aku tahu itu ada lagi banyak gitu, dan kita biasanya kalau negara ada yang kemarin Taiwan, tapi kita paling banyak biasanya di Malaysia gitu, karena mungkin ya tetanggaan gitu ya, jadi koneksinya lebih kuat lagi gitu. Kalau untuk rekomendasi ya, kalau dari 2 itu, karena mungkin aku udah pengalamannya udah ada di situ, aku lebih rekomendasikan kalau misal teman-teman mau mendalami emang bener-bener secara kursnya gitu, aku lebih saranin di Asia University karena mereka juga reputasinya cukup bagus di secara internasional gitu. Terus kalau dari Malaysia Sabah itu serunya adalah mereka enggak cuma terpaku di buku textbooknya gitu ya, jadi mereka fokusnya lebih kayak secara prakteknya, dan juga fokusnya itu kita ada kerja kelompoknya gitu. Kalau pas di Asia University-nya kita emang lebih fokusnya kayak di textbooknya gitu ya, meskipun kayak ada juga mungkin kayak presentasi gitu-gitu, tapi kalau dari secara kelompok itu agak kurang gitu. Jadi tinggal yang mana mau disesuaikan dari teman-teman, itu bisa dipilih gitu. Oke, itu tadi 4 pertanyaan dari Genmu atau Genmu. Pertanyaan terakhir dari Tatasi. Oke. Jadi ini, ada beberapa Genmu yang kayak mungkin takut ya mau mencoba. Nah, tips dari Mbak Fira agar nggak takut mencoba tuh apa? Banyak banget sebenarnya. Yang pertama itu kumpulin niat dulu. Karena kalau kita udah takut duluan dan kita kayak cuma sekedar kayak ikutin FOMO aja gitu, itu tuh kayak nggak bakal, kayak kita cuma berada di tengah-tengah, kayak temennya udah nggak mau lagi deh, jadi ikut-ikutan gitu. Jadi pertama kumpulin niat dulu, emang bener-bener mau ngapain sih ikutan gitu. Terus yang kedua itu harus persiapan gitu. Jadi enggak karena kita aku pengen kuliah di luar negeri, pengen nyobain gitu-gitu aja, mindsetnya cuma di situ, tapi juga harus mempelajari dari segi mata kuliahnya lagi gitu, karena kita kan anak ekonomi, jadi kita di sana pengen belajar apa sih, belajar ekonominya gitu. Jadi dari niatannya, terus juga dari mindset kita tuh sebenarnya pengen ngapain, itu juga menurutku itu paling penting gitu. Terus mungkin yang terakhir konsisten, itu menurutku yang paling susah, karena meskipun kita kayak sama-sama kuliah di UMS pun juga kadang ada up and down-nya juga ya, kadang males, kadang lagi semangat banget gitu, dan nggak boleh gitu. Jadi emang harus konsisten, apalagi ini tuh udah skalanya internasional gitu, udah pakai bahasa Inggris, dan kita juga harus profesornya pun juga bukan main-main ya, background-nya juga udah banyak banget secara internasional gitu. Jadi emang
harus lebih konsisten lagi gitu. Dan time managementnya itu yang paling penting, dan aku pun juga masih belajar lagi soal time managementnya, karena tadi dari perbedaan waktunya, terus juga dari segi mungkin kayak kalau kita di UMS itu udah tahu ya kayak cara ngajarnya kayak gimana, dan kalau di sana kan pasti ada hal yang berbeda lagi gitu. Jadi juga persiapin itunya. Kalau dari aku itu. Oke, nggak kerasa ya Mbak, tadi udah banyak banget dari awal sampai ada penanya juga, itu udah banyak banget yang dijawab dan juga terjawab. Iya. Oke, dan mungkin Mbak Fira ada closing statement atau pesan-pesan untuk Genmu gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua yang pengen ikutan program ini nggak perlu takut gitu, karena kita semuanya juga belajar, teman-teman yang ada di luar negeri pun juga sama-sama belajar, dan kita juga mulainya dari nol semuanya. Jadi nggak perlu takut kalau nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya, karena kan ada itu yang kayak kalau sekarang kan bahasanya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu cuma sekedar ini aja sih, excuse aja. Sebenarnya kita bisa semuanya belajar bahasa Inggris, dan salah satu caranya atau salah satu langkahnya kita ikut program ini. Mumpung ada, mumpung gratis, kita dikasih kesempatan, kenapa kita nggak ikut gitu. Oke, jadi untuk Genmu ini tadi kan udah banyak banget informasi yang disampaikan oleh Mbak Fira. Itu jangan sampai melewatkan peluang ya Mbak ya. Betul. Jadi betul kalau banget. misalkan emang kita ada peluang ya harus aja kita coba aja dulu. Nanti betul. urusan nanti berhasil atau enggaknya urusan Iya, belakangan ya. betul. Yang penting nyoba dulu. Iya benar. Kalau berhasil berarti bonus lah ya. Betul, Oke. betul. Jadi buat Genmu jangan lupa untuk ini ya, terus update di BKUI biar betul nggak banget. ketinggalan informasi-informasi mengenai program-program yang diadakan oleh UMS juga gitu. Jadi Tata dan juga Mbak Fira pamit dulu dari Deep Talk hari ini. Bye!